الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Yusuf, wahai Yusuf, a'rid, lupakanlah, an hadza, dari masalah ini, wastaghfiri, dan mohonlah ampun wahai istriku, lidzambika, atas dosamu. Innaki, sesungguhnya engkau, kunti, engkau, minal khati'in, termasuk golongan orang-orang yang bersalah. Yusuf, wahai Yusuf, a'rid, lupakanlah, an hadza, masalah ini, wastaghfiri, dan mohonlah ampun wahai istriku, lidzambiki, dari dosamu. Innaki kunti, sesungguhnya engkau, kunti, engkau, minal khati'in, termasuk golongan orang-orang yang bersalah. Jadi setelah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam terbukti tidak bersalah, ketika baju beliau yang koyak itu dari belakang, setelah terbukti yang salah adalah Zulaikha, Nabi Yusuf bebas, bersih dari tuduhan. Maka suaminya Zulaikha tadi mengatakan kepada Nabi Yusuf, a'rid an hadza, wahai Yusuf, lupakan masalah ini, anggap tidak ada. Anggap tidak ada, tidak pernah terjadi, dan jangan kamu ceritakan kepada siapapun, saya malu. Istrinya seorang tokoh masa melakukan hal yang begitu buruk, saya malu. Jangan kamu ceritakan ke siapapun. Kemudian dia bilang kepada Zulaikha, wastaghfiri li dzambik, kamu wahai Zulaikha istriku, istaghfiri li dzambik, kamu tobat atas dosamu. Innaki kunti minal khati'in, kamu sudah terbukti kamu termasuk golongan orang-orang yang bersalah. Maka di sini Zulaikha itu telah melakukan perkara yang sangat buruk. Kesalahannya itu bukan kesalahan biasa, kesalahan yang sangat buruk. Karena kesalahannya adalah pengkhianatan. Seseorang perempuan yang sudah punya suami yang sangat sayang kepada dia, kemudian berkhianat mencari laki-laki lain. Khianat itu adalah satu dosa yang seakan-akan susah untuk dimaafkan. Hanya bisa ditebus dengan dihilangkan pengkhianat tadi. Kalau orang mencuri, mengambil hartanya orang, berarti dia sudah khianat. Ini tangan digunakan untuk ngambil harta orang. Dalam agama tobatnya apa? Istighfar? Bukan. Tobatnya istighfar saja? Bukan. Apa? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Khianat tangan, tobatnya di samping istighfar harus diputus tangannya. Jadi nggak ada tobat, dimiskinkan, dipenjara, dibalikkan berapa kali lipat, tidak, dihilangkan tangannya. Itu khianat. Orang sudah punya istri, sudah punya suami, perempuan sudah punya suami, laki-laki sudah punya istri, kemudian dia berzina, khianat. Apa hukumannya? Harus direnyapkan dari bumi, dirajam sampai mati. Berarti maknanya khianat itu dosa besar. Maka dalam ilmu kerajaan, pengkhianat itu tidak ada ampun kecuali dipancung.
Kenapa? Kalau orang sudah berkhianat, itu bukan saja menipu dan menusuk dari belakang. Itu khianat. Maka Mataram dulu, sultannya namanya Sultan Agung. Ketika dia nyerang Batavia, salah satu panglimanya namanya Temenggung Endronoto. Dia khianat, dibocorkan ke Belanda. Tempat makanannya di sini, logistiknya di sini. Maka oleh Sultan Agung tadi nggak diampuni, dipancung, badannya dikubur yang lain, kepalanya di tempat lain. Kepalanya diletakkan di tangga menuju makam Sultan Agung. Dikasih tanda. Siapapun yang mau ziarah Sultan Agung harus nginjak kepalanya Endronoto dulu. Sampai sekarang ada tandanya. Masuk harus nginjak kepala baru boleh masuk. Menunjukkan pengkhianatan itu adalah satu dosa yang memang sangat susah ditebus. Lah Zulaikha di sini ini sudah melakukan pengkhianatan besar. Maka para ulama mengatakan mereka tidak setuju dengan cerita-cerita yang Zulaikha nantinya jadi istri Nabi Yusuf. Kita sering dengar Zulaikha nanti setelah suaminya meninggal kemudian nikah dengan Nabi Yusuf. Setelah nikah dengan Nabi Yusuf, Zulaikha itu sholat, zikir. Oleh Nabi Yusuf dipanggil, Zulaikha, sekarang kita sudah halal, sini. Maka Zulaikha mengatakan, wahai Yusuf, dulu saya cinta kepada engkau karena saya belum kenal dengan Allah. Sekarang saya sudah kenal dengan Allah, cintamu sudah tidak ada rasanya lagi. Ini kisah ini ditolak oleh para ulama. Dari banyak segi ditolak. Yang pertama, orang yang paling kenal dengan Allah siapa? Perempuan. Termasuk Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Apa melupakan Nabi? Justru dia mendekat dan khidmat habis-habisan kepada Nabi. Yang kedua, dosanya Zulaikha itu bukan berbohong. Dosanya itu bukan mencuri. Dosanya itu adalah khianat. Maka istrinya Nabi tidak pantas perempuan pengkhianat menjadi istrinya Nabi. Maka cerita-cerita Israel itu ditolak. Enggak. Zulaikha enggak jadi istrinya Nabi Yusuf karena dosanya terlalu berat. Maka kita melihat dari ayat ini. Coba ini ada yang menarik. Apa itu? Setelah terbukti salah, maka Aziz mengatakan pada Nabi Yusuf, Yusuf, diam, tutup mulut. Wahai istriku, tobatlah. Dia enggak dirajam, enggak digebuki, bahkan enggak ditempeleng. Cuma ditegur dikit. Wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khatiin. Wahai istriku, tobat ya, kamu salah. Pendek betul. Hukuman bagi pengkhianat tadi. Pendek, dikit. Kenapa seperti itu? Kenapa gak langsung diinjak-injak aja? Kenapa gak langsung dibuang aja Zulaikha itu? Wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khatiin. Bahkan banyak riwayat gak dicerai, tetap jadi istrinya. Kenapa seperti itu? Kata para mufassir, Al-Aziz ini orangnya lembut sekali. Baik betul akhlaknya. Saking baiknya akhlaknya sampai dia ini kalah dengan istrinya. Kalah dengan istrinya, di rumah itu sedikit atau banyak ditindas oleh Zulaikha. Maka orang-orang baik itu biasanya kalah dengan istrinya. Kalau yang menang dengan istrinya biasanya orang-orang jahat. Maka dalam satu riwayat mengatakan yaghlibnal kiram wa yaghlibuhunnal li'am. Perempuan ini yaghlibnal kiram, mengalahkan orang-orang mulia. Orang mulia dengan perempuan kalah. Wa yaghlibuhunnal li'am, dan wanita itu kalah dengan orang-orang jahat yang keji. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Orang itu sabar dari caciannya istri, dari mulutnya istri yang lebih pedas daripada sambal dan lebih tajam daripada silet tadi itu termasuk ujiannya para wali. Maka kalau orang itu pengen diangkat jadi wali, salah satu ujiannya istrinya harus pandai ceramah.
suaminya di luar rumah sudah ceramah, sampai rumah diceramahi istrinya. Maka ada seseorang, istrinya itu ceramah terus mirip radio RRI itu, supaya nggak kuat dia, sesak dadanya. Sahabat atau tabi'in, saya lupa riwayatnya. Maka pengen curhat kepada manusia yang paling wibawa di dunia, namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu wibawa di kalangan makhluk hidup dan makhluk mati. Sungai Nil yang kering dikasih surat Sayyidina Umar, "Hei Nil, kalau kamu mengalir karena kehendakmu, berhenti aja. Kalau kamu mengalir karena Allah, mengalirlah." Langsung banjir, sampai sekarang belum pernah kering karena suratnya Sayyidina Umar. Jadi benda-benda mati pun ketakutan dengan Sayyidina Umar. Setan musuhnya Allah, musuhnya manusia, semua ngelihat Sayyidina Umar terkencing-kencing di celana. Saking wibawanya Sayyidina Umar ini. Kalau beliau sudah berjalan, diam semua. Tokoh-tokoh, panglima-panglima perang nggak bisa ngomong. Maka Sayyidina Umar masuk Islam menjadi hari berkabung terbesar di seluruh Mekah. Nangis semua saking ketakutan dengan Sayyidina Umar. Maka ada orang sowan Sayyidina Umar, biar Sayyidina Umar marahi istrinya. Sowan, datang ke rumahnya, jarak 5 meter terdengar suara yang begitu kencang. Ternyata di dalam rumah Sayyidina Umar sedang dimarahi istrinya. Dan marahinya bukan biasa, bayan maghrib, subuh, zuhur, takrir. Panjangnya Masya Allah. Yang lebih panjang daripada cacian istrinya di rumah dia. Maka dia ngelus dadanya, "Inni aradtu an ashku ilaihi zaujati wa bihi balwa mithlu ma bi." Saya datang ke sini loh pengen curhat kepada Sayyidina Umar. Solusinya gimana? Istri saya ini kok nuwakal itu. Ternyata musibah beliau kok sama dengan saya ini. Jadi Sayyidina Umar aja dimarahi istrinya, itu jagoannya jagoan. Dengan mungkar nakir loh nggak takut beliau. Lalu malaikat mungkar nakir itu malaikat paling mengerikan yang dikubur itu. Nabi dia tanya kepada Rasulullah Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah SAW, nanti dikubur mental saya dengan dunia sama enggak?" "Ya sama wahai Umar." "Kalau begitu mungkar nakir gak takut saya." Orang seperti itu masih diceramai istrinya. Maka ada satu ulama dia itu nikah, kemudian ada teman-temannya, anak lettingannya itu ngasih hadiah dia. Biasanya ada ngasih hadiah, kado apa macam-macam. Dia malam pertama itu buka kado dengan istrinya bareng. Maka di tengah-tengah buka kado tadi ada kitab, dikasih hadiah oleh lettingannya. Judulnya As-Sabru 'ala Zaujat. Maka pas kesempatan dia kasih tahu istrinya, "Hei istriku, apakah nikah itu begitu horor sekali ya?" "Saya nikah bukan didoakan sakinah mawaddah warahmah, sudah dikasih ini As-Sabru 'ala Zaujat." Berarti nikah itu tidak seindah di film SCTV ya. Maka istrinya itu ternyata tamatan tahasus minhaj. Maka istrinya bilang, "Wahai suamiku, yang baca yang teliti. Itu zaujat, azwat, itu jamak. Maka orang-orang yang perlu sabar itu kalau istrinya banyak. Kalau istrinya cuma satu itu asyukru 'ala zaujah." Makanya jangan-jangan berani istri banyak, nanti malah bahaya. Makanya as-sabru 'ala zaujah. Ini sudah ada pesan khusus untuk tuan. Makanya hati-hati dengan tahasus ya. Maka dalam kitab As-Sabru 'ala Zaujah itu ada kisah-kisah, Masya Allah, saya pernah baca itu luar biasa. Apa isinya? Itu ada salah satu kutub, wali kutub, namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Hasani Al-Husaini. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu adalah kutubnya itu pimpinan para wali, Qutbul Aqtab, Ghaus itu wali yang nomor 1. Ada kutub, ada pimpinannya lagi. Wali yang tertinggi seluruh dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kutub, Syekh Bahauddin Naqsabandi itu kutub, Syekh Ahmad Ar-Rifai itu kutub. Wali yang bukan wali saja, bukan kutub, pimpinan kutub.
Saking dekatnya kepada Allah, Syekh Ahmad Ar-Rifai itu saking dekatnya kepada Allah dan saking takutnya kepada Allah. Kalau beliau sudah zikir, sudah sholat, Allahu Akbar, Allah, itu gemetar, takut pada Allah, takut, kemudian tubuhnya meleleh sampai jadi genangan air, hilang. Nanti kalau sudah zikir, Allah keraskan tubuhnya lagi, jadi manusia lagi. Kalau zikir lagi, sholat lagi, leleh lagi sampai jadi air. Jadi kalau saking dekatnya dengan Allah, takutnya seperti itu, maka beliau haji di depan makam Nabi. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati, adrikni. Maka Nabi langsung keluarkan tangannya dari kuburannya, salaman berjabat tangan dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai, disaksikan lebih dari 50 apa 10.000 atau 20.000 orang. Semua melihat tangannya Nabi yang salaman dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai tadi. Itu pemilik Thariqah Rifaiyah yang kata para ulama tingkatannya itu sama atau mirip atau sekelas dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu punya teman. Lah teman tadi ngimpi melihat satu tempat yang indah betul. Tempat yang sangat dekat dengan Allah, yang terdekat, bukan terdekat, sangat dekat. Yang dalam Quran disebut fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Di tempat yang sangat dicintai, di dekat Tuhan yang Maha Perkasa. Ada derajat itu tempat duduk yang namanya maq'adu sidq inda malikin muqtadir. Ini enggak tahu di mana tempatnya. Ini oleh Allah hanya diberikan pada pimpinan-pimpinan para wali saja, orang-orang nomor 1 dunia. Kita tahu ceritanya udah lumayan lah. Maka temannya tadi ngelihat Syekh Ahmad Ar-Rifai hari ini Allah pilih, dia diizinkan masuk fi maq'adi sidq inda malikin muqtadir. Fi maq'adi sidq inda malikin muqtadir. Dia mimpi lagi sama. Syekh Ahmad Ar-Rifai sekarang sampai ke derajat itu. Akhirnya sowan kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Waktu sowan, tengah-tengah ngobrol ini, minta amalan kepada Pak Kiainya itu. Maka bunyainya itu keluar sambil ngamuk. Kamu itu gimana? Mana nafkah hari ini kurang? Itu rumah bocor. Mau macam-macam sambil bawa kayu. Kayu yang digunakan buat ngatur kayu bakar itu. Atau tanur itu ada nanti kayu bakarnya dibuat cutiknya itu. Yang kayu tadi penuh dengan arang. Syekh Ahmad Ar-Rifai pakai baju putih. Lah itu dipukulkan ke Syekh Ahmad Ar-Rifai itu. Tang, 2, 3 sampai badan beliau penuh dengan arang. Maka temannya sudah enggak kuat, ini waliullah kutub, nyebut namanya saja barokah. Kok punya istri kayak begini, ini peliharaannya Masya Allah. Maka dia langsung datang ke pondoknya, teriak di pondoknya, santri-santri gak sayang dengan kiainya, itu kiaimu sedang dizalimi oleh istrinya itu. Maka santri mengatakan, itu udah lama Pak. Ya sejak dulu memang begitu, bunyainya itu memang begitu, ngamuk terus bunyainya itu. Maka dia bilang, saya pengen biar dicerai aja itu. Buat apa? Lebih baik ngurusin kuda. Kuda itu kalau dikasih makanan oleh majikannya lama-lama tunduk. Nah ini ada orang dikasih khidmat, dikasih nikmat oleh suaminya kok malah kurang ajar, itu lebih jelek daripada kuda itu. Akhirnya santri bilang, salah satu santri itu maharnya mahal tapi gitu. Berapa maharnya? 500 dinar. 1 miliar. Jadi istri yang sejelek itu akhlaknya, oleh beliau dihormati dengan mahar 500 dinar. Bagaimana kalau istrinya solehah tamatan tahasus minhat? Mau dibayar 5 juta? Itu namanya penghinaan. Maka akhirnya sudah kita urunan, kita kasihkan kepada beliau, suruh melepaskan itu. Buat apa orang kayak begitu di openi, buat apa itu?
Akhirnya kumpul 500 dinar, 1 miliar lebih. Sowan kepada Syekh Ahmad Rifai, Syekh, ini adalah terimalah dari kami 500 dinar ini, kasihkan istrimu sana. Cerai aja itu. Buat apa orang kayak begitu? Itu jin berbentuk manusia itu. Maka Syekh Ahmad Rifai senyum. Beliau mengatakan, walaula sabri ala durbiha wa lisaniha ma ra'aitani fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Kamu tuh kok gimana? Kalau bukan karena mulut dia dan pukulan dia, kamu nggak akan pernah melihat saya fi maq'adi sidq. Itu derajat itu hadiah dari Allah karena caci maki dan pukulan istri. Kalau saya lepaskan, nanti saya turun derajatnya. Insya Allah. Dan itu kisahnya para wali banyak begitu. Gak semua. Tapi ada dan banyak. Di As-Sabru alal Zaujat tadi juga diceritakan. Ada wali kondang. Saking kondangnya itu kalau orang sakit disebut namanya aja. Semuanya namanya Muhammad. Muhammad sembuh langsung. Kalau ada tempat ada jinnya disebut namanya Muhammad, langsung hilang semua jinnya. Kalau orang punya hajat, ya Allah dengan berkahnya Muhammad begitu, langsung makbul doanya. Tinggalnya itu jauh. Maka ada satu santri itu kepo, pengen ngecek amalannya apa. Perjalanan 3 bulan atau 4 bulan saking jauhnya. Maka sampai ke rumahnya waliullah besar tadi. Belum masuk ini. Malam sekitar jam 10. Istrinya sedang khidmat ngasih makan suaminya. Dengan nyanyian-nyanyian indah. Ya murai, hei tukang riak. Lau aliman nas ma alimtu. Kalau mereka murid-murid kamu itu tahu apa yang saya tahu dari kamu, tentu mereka akan merajam engkau bil hijarah dengan batu. Kamu kan bagusnya di depan. Kamu lagi bayan kayak waliullah aja. Amalannya munafik kamu tuh. Kamu kalau di depan podium istighosah nangis-nangis, itu orang nggak tahu hakikatnya kamu siapa. Kalau tahu kamu dirajam sampai mati. Maka santri tadi pernah ngaji Fathul Qorib. Loh, rajam kan hukuman orang zina. Jangan-jangan kiainya ini mafia ini. Rajam kan hukuman orang zina. Orang sudah punya istri kemudian dia zina, itu baru dirajam. Dan orang yang paling tahu mengenai suami kan istrinya. Jangan-jangan bener lagi ini. Dicaci maki lah. Kamu tuh makbul di luar, bus. Kata istrinya. Apa kamu itu? Maka enggak jadi sowan, jelas ini. Kalau istrinya sudah punya ketan seperti ini sudah jelas. Ini hanya wali panggung saja. Akhirnya enggak jadi, akhirnya nginep ke salah satu rumah. Maka dia merenung semalaman. Perempuan kan tidak bisa jadi saksi kecuali ada syarat-syarat tertentu. Maknanya kan naqisatul akal. Berita itu kalau sudah melewati perempuan, yang A jadi B, B jadi C, kalau lewat 10 perempuan jadi Z. Kalau bilang saya mau ke Madiun, nanti lewat 1, 2, 3, 5, 6, nanti dirubah Gus Ahmad pulang umroh. Mau jadi pulang, Madiun jadi Mekah. Kata dia, ini sebagai orang laki-laki membela perlaki-lakian kan. Nanti kalau perempuan nggak mau dia nggak mau ngaku. Kalau perempuan itu begitu, mesti ada berita itu berubah. Saya tak tabayun lagi lah. Saya ulangi. Datang ke rumah Pak Kiai tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jawab istrinya, suaranya tuh guwalak. Suaminya mana Bu? Mana? Di hutan. Nyari kayu bakar. Ulama. Apa itu ulama? Bolong-bolong nafkahnya kurang. Tahu hukum fikih gak dia itu? Ini tamatan umdah ini istrinya nih. Tahu hukum fikih gak dia itu? Sudah tahu wajib nafkah bolong-bolong aja.
Padahal amplopnya banyak itu. Di mana hutannya Tuhan? Di sana, di sana, di sana, di sana. Maka orang tadi datang ke hutan, baru masuk hutan melihat Pak Kiainya itu di tengah hutan sender di pohon sambil zikir, Allah, Allah. Itu singa-singa, gajah-gajah itu ro'an, bareng-bareng khidmat nyarikan kayu bakar buat dia. Ular-ularnya bahkan jinnya ikut semua khidmat kepada dia itu. Sampai kumpul kayu bakar diletakkan di punggungnya singa. Kurang galak apa itu? Maka singanya jalan dengan beliau, nyium tuh kakinya beliau itu. Akhirnya keluar dari hutan. Sampai tadi, Tuhan, maafkan saya sudah suudzon kepada Tuhan. Bima nilta hadzal maqam. Tuhan tuh kok bisa kuat punya makom yang begitu tinggi sampai jin, manusia, hewan semua khidmat kepada Tuhan, itu apa tuh amalannya? Maka ulama tadi bilang, bisabri ala ma sami'tal barihah. Amalannya gampang, sabar mendengarkan apa yang kamu dengarkan tadi malam. Saya tahu kamu di luar, saya tahu, saya kasar kok. Ya itulah amalan setiap hari saya. Maka Santi Putri dengar ini, oh begitu Pak ya. Berarti biar suaminya jadi wali harus gualak ke suaminya begitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi persiapan aja, paling bentar lagi stroke. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawmin minal ahwal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din, zidna wa la tanqusna, akrimna wa la tuhinna, akrimna wa la tuhinna. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.